Tahukah kita bahwa diabetes tidak hanya disebabkan oleh konsumsi gula berlebih, tetapi juga oleh gangguan metabolisme asam amino di dalam tubuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elsa Pigai dengan NIM 2025 0510 64014. Saya adalah mahasiswi program studi farmasi kelas B dari Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa biokimia karbohidrat keterkaitannya dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2, serta pendekatan terapi farmakologi berdasarkan jurnal internasional yang relevan. Karbohidrat merupakan salah satu makromolekul utama yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Dalam proses metabolisme, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa yang kemudian digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi melalui glikolisis dan siklus Krebs. Dalam kondisi normal, kadar glukosa darah diatur oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu masuknya glukosa ke dalam sel. Namun, konsumsi karbohidrat yang berlebihan, terutama dari makanan tinggi gula sederhana, dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka dapat menyebabkan gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus tipe 2 yang ditandai dengan penurunan sensitivitas sel terhadap insulin atau yang dikenal sebagai resistensi insulin. Berdasarkan jurnal internasional yang saya review yang berjudul Brain Change Amino Acid and Insulin Resistance in Diabetes, a Systemic Review and Meta-Analysis of Observation Studies, dijelaskan bahwa peningkatan kadar BCAA atau asam amino rantai cabang memiliki peran penting dalam terjadinya resistensi insulin. BCAA terdiri dari leusin, isoleusin, dan valin yang dalam jumlah berlebih dapat mempengaruhi jalur metabolisme seluler. Secara molekuler, BCAA mengaktifasi jalur mTORC1 yang berperan dalam regulasi pertumbuhan sel. Namun, aktivasi berlebih dari jalur ini dapat menghambat kerja protein IRS1 yang merupakan bagian penting dalam jalur sinyal insulin. Akibatnya, proses transduksi sinyal insulin menjadi terganggu, sehingga sel tidak dapat merespon insulin dengan baik. Kondisi ini disebut sebagai resistensi insulin, di mana glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan akhirnya menumpuk di dalam darah. Selain itu, peningkatan kadar BCAA juga berhubungan dengan akumulasi metabolit seperti asisanetin yang dapat menyebabkan disfungsi mitokondria. Selain itu, peningkatan kadar BCAA juga berhubungan dengan akumulasi metabolit seperti asilanetin yang dapat menyebabkan disfungsi mitokondria. Disfungsi ini akan memburuk kondisi metabolik dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Untuk mengatasi kondisi resistensi insulin, diperlukan pendekatan terapi farmakologi yang tepat. Salah satu obat yang sering digunakan adalah metamorfin yang bekerja dengan mengaktifasi
AMPK. Aktivasi ini akan menurunkan produksi glukosa di hati serta meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Selain itu, terhadap acarbose yang bekerja dengan menghambat enzim alfa-glukosidase di usus sehingga menghambat proses pemecahan dan penyerapan karbohidrat menjadi glukosa. Dengan demikian, kadar glukosa darah setelah makan dapat dikontrol dengan lebih baik. Pada pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa gangguan metabolisme pada diabetes mellitus tipe 2 tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi karbohidrat, tetapi juga oleh interaksi kompleks antar metabolit termasuk asam amino seperti BCAA. Oleh karena itu, pemahaman biokimia yang mendalam sangat penting dalam menentukan strategi pencegahan dan terapi yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih.